Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan bahas mengenai latar belakang budaya dalam komunikasi bisnis. Oke, yang pertama yaitu sebetulnya apa sih yang menjadi hubungan komunikasi dengan budaya itu sendiri? Jadi, menurut Edward T. Hall mengatakan bahwa budaya adalah komunikasi gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi, tanpa komunikasi tidak akan ada budaya. Tidak akan ada budaya tanpa komunikasi. Jadi sebetulnya komunikasi dan budaya ini adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Nah, makanya ketika kita, berkomunikasi dengan orang lain, pasti kita akan melihat, eee, background budaya yang memang, dimiliki oleh lawan bicara kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini diulang kembali gitu ya, kira-kira apa sih yang disebut dengan komunikasi, apa yang disebut dengan budaya. Jadi komunikasi adalah suatu proses nih ketika seseorang, kelompok, atau organisasi, yang mana, terhubung satu sama lain melakukan komunikasi baik secara verbal maupun secara nonverbal, ya baik itu nonverbal apa, verbal secara lisan maupun, nonverbal atau bahasa tubuh. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan kebudayaan. Kebudayaan ini adalah mungkin ini pernah dipelajari di mata kuliah antropologi, jadi diingat-ingat kembali ya mata kuliah antropologinya, dikatakan bahwa di sini kebudayaan itu adalah merupakan hasil cipta rasa dan karsa yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks, sehingga dapat mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, dan juga hukum yang berlaku. Nah, kebudayaan ini juga tentu tidak jauh dari konsep apa ya, eee, pakaian, kemudian makanan, kebiasaan. Nah, itu merupakan salah satu yang, salah satu bagian dari kebudayaan, termasuk misalnya, kayak alat musik, tembang atau lagu-lagu yang, ada di daerah-daerah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada 6 kaitan antara komunikasi dan budaya yang perlu diketahui. Nah, salah satunya adalah saling mempengaruhi satu sama lain. Mungkin ini jadi pertanyaan gitu ya, memang mempengaruhi siapa dan siapa budaya ini? Budaya ini mempengaruhi ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Baik itu orang-orang yang, memiliki background budaya yang sama dengan kita atau, orang-orang yang memiliki background beda budaya dari kita. Misal nih, komunikasi yang dilakukan oleh orang Sunda dengan orang Jawa, itu kan pasti sangat berbeda. Nah, kemudian selain itu yang kedua adalah, eee, komunikasi sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya ke ranah yang lebih luas. Sadar atau tidak, dulu waktu pertama kali kalian datang ke Bandung gitu ya, apalagi yang orang luar Bandung, pasti secara tidak langsung, kalian ini memperkenalkan, budaya ke ranah yang lebih luas. Nah, ke ranah yang lebih luas itu seperti apa? Misal gaya bicaranya atau logatnya, jadi mengikuti logat, misalnya kalian berbahasa Indonesia, tapi masih ada logat kedaerahannya. Nah, atau juga misalnya ketika kalian pergi ke luar negeri gitu ya, entah itu untuk liburan, sekolah, bekerja, atau apapun. Nah, biasanya di sini, ada hal-hal yang, kalian bawa gitu ya, entah mungkin cara berbicara kalian, entah itu pakaian yang dibawa ya kayak kebaya, batik gitu. Atau misalnya juga, makanan, tradisional yang memang, kalian bawa atau, kalian perkenalkan ke, teman-teman yang memang, berbeda budaya dengan kalian, seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga ada komunikasi akan melestarikan, suatu kebudayaan. Sadar atau tidak, ketika kita berkomunikasi atau bertemu dengan orang yang beda budaya dengan kita itu tanpa sadar sebenarnya sedang, mempromosikan budaya kita. Misal nih, teman-teman yang berasal dari Jogja atau dari Padang, itu pasti akan memperkenalkan budayanya. Cobain deh rendang Padang tuh enak dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebetulnya merupakan salah satu cara mempromosikan,
budayanya gitu, dengan melestarikan atau memperkenalkan budaya-budayanya ke orang-orang yang beda budaya. Nah, kemudian juga budaya merupakan sarana orang-orang untuk belajar berkomunikasi. Kalau misalnya kalian pernah jalan-jalan gitu ya ke daerah, entah itu suku Baduy atau misalnya Kampung Naga yang ada di daerah perbatasan Tasik Garut ya kalau nggak salah, dia punya budaya-budaya sendiri di mana ya secara tidak langsung kita belajar gitu bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di wilayah tersebut. Sekarang kan sudah diresmikan ya kalau Baduy dalam itu sudah dicabut untuk akses komunikasi seperti telepon ataupun dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian datang ke Baduy Dalam itu udah 100% sekarang tidak menerima tidak ada akses komunikasi sama sekali. Jadi mau tidak mau di sana itu ya benar-benar masih sangat tradisional dan itu di ACC karena sebelumnya ada permintaan dari kepala suku adat Baduy Dalam supaya Baduy Dalam ini benar-benar tidak ada teknologi komunikasi di dalamnya, baik itu kayak televisi dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya disahkan oleh pemerintah dan menjadi wilayah yang memang resmi tidak memiliki saluran akses telekomunikasi sama sekali di dalamnya. Gunanya apa ya itu supaya kita belajar bahwa oh kita sebenarnya bisa-bisa aja gitu tinggal atau misalnya hidup tanpa ada alat komunikasi karena sebelumnya juga kan kalau zaman dulu gitu ya sebelum ada alat komunikasi yang makin canggih saat ini kayaknya fine-fine aja gitu ketika kita berkomunikasi satu sama lain. Nah, Baduy ini ingin melestarikan seperti itu, ingin melestarikan hal seperti itu. Nah, kemudian ada juga budaya menentukan bagaimana cara dan pola komunikasi. Sadar atau tidak bahwa sebenarnya kalau misalnya kalian lagi berkomunikasi dengan teman-teman yang berbeda budaya, beda daerah gitu ya, pasti kalian akan beda cara berkomunikasinya gitu ya. Entah itu cara misalnya mengatakan tidak, mengatakan iya, atau misalnya cara kalian bercanda itu pasti akan berbeda satu sama lain. Nah, ini masuk ke dalam salah satu bagaimana cara kita berkomunikasi. Karena kan gini, kalau misalnya kita ketemu sama orang Jawa kan lembut-lembut ya kalau ngomong kayak orang Solo, orang Jogja. Beda gitu kalau misalnya ketika kita ketemu ngobrol sama orang Sumatera, di mana kan kalau orang Sumatera kata-katanya atau intonasi bicaranya kan sangat strong ya, sangat keras gitu. Bukan berarti mereka galak, tapi memang budayanya seperti itu gitu, cara mereka berkomunikasi ya memang seperti itu. Begitupun juga dengan wilayah-wilayah lainnya. Nah, yang terakhir adalah komunikasi sebagai sarana untuk menyesuaikan dengan budaya lain. Sadar atau tidak, perbedaan-perbedaan yang ada itu bukan menjadikan satu sama lain jadi bertikai, berantem gitu ya, atau adu pendapat dan adu kehebatan budaya mana yang lebih jago. Bukan seperti itu. Tapi di sini lebih kepada bagaimana nih budaya yang kita miliki ini tuh bisa bersinergi satu sama lain dengan budaya-budaya lainnya. Makanya di sini dikatakan bahwa uh, budaya ya justru sebagai alat dikatakan sebagai alat untuk menyesuaikan diri gitu dengan satu sama lainnya seperti itu. Next ke pembahasan berikutnya. Oke, di sini dikatakan ada substansi bentuk atau wujud komunikasi yang ditentukan. Jadi gini, kalau misalnya kita berkomunikasi antar budaya, tentu saja ada hal-hal yang harus diperhatikan. Satu, siapa nih yang terlibat dalam komunikasinya? Kita pasti sudah cukup tahu sekali ya kalau di komunikasi itu, kalau berkomunikasi pasti ada komunikan, ada komunikator, ada pesan, kemudian ya halayaknya siapa. Nah, selain itu juga kita harus tahu gitu kepentingan dan tujuan komunikasinya apa. Apakah tujuan komunikasinya hanya untuk menggali informasi
apakah tujuan komunikasinya adalah untuk menambah wawasan gitu ya, menambah ilmu, ataukah komunikasinya untuk membangun relasi. Nah, ini penting banget diketahui kira-kira kebutuhannya apa ya dilakukan komunikasi antar pribadi, apa komunikasi antar budaya ini. Nah, selanjutnya adalah saluran komunikasi. Nah, ini sangat jelas kalau saluran komunikasi artinya media apa yang digunakan dalam berkomunikasi gitu ya. Apakah itu bisa pakai media audio, media visual gitu ya, media audio visual, media cetak. Nah, ini juga harus clear. Karena balik lagi kalau kita berbicara tentang komunikasi yang berhubungan dengan antar budaya, maka mau tidak mau kita harus cukup paham gitu ya kira-kira budaya apa nih yang cara berkomunikasi apa nih yang cocok dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara komunikasi satu sama lainnya. Nah, kemudian selain itu juga cara yang ditempuh. Nah, ini pasti jadi pertanyaan kan, maksudnya cara yang ditempuh itu seperti apa? Ini harus clear gitu ya, ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain yang berbeda budaya dengan kita harus clear dulu komunikasi yang ditempuhnya seperti apa. Apakah komunikasi yang ditempuh ini adalah komunikasi misalnya bilateral? Komunikasi bilateral kan berarti komunikasi dua negara gitu. Atau komunikasi cuma antar suku aja. Nah, ini juga cukup harus jelas gitu komunikasinya dilakukan antar siapa. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup yang melakukannya. Ruang lingkup yang melakukannya itu harus juga diperjelas apakah ruang lingkup komunikasi ini antar budayanya dilakukan secara perorangan atau dilakukannya berdasarkan instansi gitu ya, atau misalnya komunikasinya dilakukan antara instansi dan instansi. Ini juga perlu sangat sangat diperjelas. Nah, selain itu, yang harus diperjelas lagi itu apa? Yang harus diperjelas lagi adalah tentu isi pesan yang disampaikan. Ketika kita ingin melakukan komunikasi dengan orang lain, harus jelas kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan. Apakah pesannya secara personal, kemudian apakah pesannya bisnis, kelompok, organisasi. Nah, ini juga harus diperjelas gitu ya, kira-kira pesan apa sih yang ingin disampaikan. Nah, ini yang dimaksud dengan substansi dari bentuk dan wujud komunikasi itu sendiri. Next, kita lanjut. Oh, sorry. Oke. Ada beberapa jenis komunikasi yang menjadi bagian dari komunikasi antar budaya. Nah, yang pertama itu adalah international communication. International communication artinya proses komunikasi antara bangsa dan negara gitu ya. Nah, bangsa dan negara ini tercermin dalam diplomasi, propaganda. Nah, pasti kan yang jadi pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan si propaganda ini gitu ya. Propaganda ini adalah satu jenis komunikasi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama gitu ya, lebih kepada apa ya, kalau misalnya secara kalau diplomasi kan semua pasti tahu gitu ya, kalau diplomasi itu melakukan hubungan antara negara dengan negara lainnya supaya untuk mencapai kesepakatan kerjasama. Nah, kalau propaganda sendiri itu adalah ini lebih kepada bagaimana apa ya, eee, melakukan penekanan gitu ya, informasi atau ide yang disebarkan suatu kelompok atau pemerintah untuk mempengaruhi pandangan serta tingkah laku. Jadi supaya orang itu atau bangsa-bangsa lain itu bisa setuju dengan pendapat dan gagasan dari kita atau dari negara kita. Nah, biasanya propaganda ini kan kalau sekarang yang sering terjadi adalah propaganda dari Asia Timur gitu ya, seperti China dan juga US gitu ya. Makanya kenapa kayak Facebook dan lain sebagainya itu nggak bisa masuk ke negara Asia Timur gitu ya. Ataupun misalnya kayak TikTok, kemudian juga Shopee itu juga ada yang masuk ke negara US, ada juga yang enggak gitu ya. Maksudnya ada beberapa negara yang tidak memperbolehkan si TikTok itu ada juga yang ada. Nah, itu kan sebetulnya lebih kepada si international communication dalam melakukan propaganda.
Nah, kemudian selanjutnya ada interracial communication. Nah, interracial communication ini lebih kepada suatu komunikasi yang terjadi apabila sumber dan komunikannya berbeda ras. Contoh berbeda ras itu apa sih? Berbeda ras itu perlu difokuskan ya. Artinya berbeda ras adalah yang orang yang memiliki beda warna kulit gitu ya, ras. Nah, beda warna kulit itu seperti apa? Misalnya orang-orang yang berkulit hitam kemudian dengan orang-orang yang berkulit putih gitu ya. Komunikasinya seperti apa? Dulu ada yang namanya Nelson Mandela. Nelson Mandela ini adalah seorang tokoh masyarakat dari Afrika kalau tidak salah. Dia ini dinobatkan sebagai pemenang Nobel karena membela warga kulit hitam supaya mendapatkan perlakuan dan mendapatkan perlakuan kemudian supaya mendapatkan hak-hak yang setara dengan warna kulit lainnya gitu ya, karena kan kalau di Amerika itu dianggap bahwa kulit putih itu adalah orang-orang yang berkuasa, sedangkan kulit hitam itu dia tidak memiliki power atau bahkan tidak dianggap menjadi bagian dari bangsa-bangsa atau negara-negara, atau dianggap negara yang paling lemah gitu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan interethnic communication. Nah, interethnic communication ini lebih kepada berkaitan dengan sumber komunikan yang sama dan berbeda asal etnis. Contoh nih, kalau misalnya interethnic communication, misalnya etnik Batak gitu ya, berkomunikasi dengan etnik Sunda. Nah, ini kan harus dilihat dulu gitu ya, apa saja yang latar belakangnya. Bahasa tentu sudah jadi beda, kemudian kebiasaan sudah tentu pasti beda. Apalagi selain kebiasaan, eh, Hmm, cara pandang, budaya-budaya yang ada, makanan, alat kesenian, kemudian sistem pernikahan gitu, itu kan pasti berbeda satu sama lain gitu ya. Nah, itu gimana nih caranya supaya bisa dikatakannya tuh bisa saling terhubung satu sama lain dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oke, next. Nah, di sini Kohler dan Thomas dalam bukunya Purwasito dikatakan bahwa as communication between person who identity themselves as distinct from other in culture sense. Dikatakan bahwa bila produsen pesan ini berarti kan komunikator gitu yang membuat pesannya. Adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. Jadi ketika kita melakukan komunikasi, kita harus lihat dulu nih siapa yang menjadi produsen pesannya. Apakah orang yang sama gitu ya, orang yang sama ini sama-sama yang budayanya sama, atau justru orang yang budayanya berbeda gitu. Nah, ini yang harus cukup diperjelas gitu. Jadi penerima pesannya siapa, pengirim pesannya siapa. Jadi penerima dan pengirim pesannya juga harus cukup jelas gitu ya, siapa-siapanya. Nah, ini kemudian juga di sini dikatakan lagi gitu. Kalau misalnya bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi itu apa sih? Kalau misalnya dalam buku De Vito dikatakan bahwa dalam bentuk-bentuk komunikasi itu, bentuk-bentuk komunikasi antar budaya itu ada yang dimaksud dengan komunikasi antar kelompok agama yang berbeda. Misal kelompok agama berbeda itu kalau di kita kan yang diakui negara itu ada 6 ya, 6 atau 5 gitu ya. Satu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, ada 6 ya, mohon maaf. Ada 6 agama. Nah, gimana nih caranya ketika kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda yang berbeda agama dengan kita, tapi bisa menghasilkan satu kesepakatan atau satu pemahaman yang sama. Nah, satu pemahaman atau kesepakatan yang sama inilah yang pada akhirnya membuat komunikasi antar budaya ini menjadi lebih solid gitu. Solid itu seperti apa? Solid itu lebih kepada tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan terhadap
hal-hal yang ada dalam budaya tersebut gitu. Misalnya budaya agama tersebut kan pasti beda-beda. Makanya di beberapa daerah di kita gereja dan masjid itu bersampingan, bersebelahan, tapi mereka nggak berantem gitu, nggak ribut, biasa aja. Tapi di beberapa wilayah justru perbedaan agama ini justru menjadi satu pemicu terjadinya perpecahan antar agama gitu. Nah ini yang sangat disayangkan gitu. Padahal satu sama lain tuh bisa saling hidup rukun gitu. Tapi kenapa ini tidak bisa? Nah, kedua adalah komunikasi antara subculture yang berbeda. Nah, subculture yang berbeda itu adalah misalnya budaya kita Jawa, karena ibu dari Sunda, budaya ibu nih Sunda, tapi kan Sunda beda-beda gitu ya. Ada Sunda Banten, ada Sunda Garut, ada Sunda Tasik, Sunda Bandung, dan itu tuh cara cara ngomongnya juga beda-beda, termasuk termasuk culture-nya Jawa gitu ya. Katakanlah orang Jawanya Surabaya sama orang Jawanya misalnya Solo sama Jogja itu juga beda gitu. Nah, gimana nih caranya supaya ketika berkomunikasi meskipun sama-sama bersuku Jawa tapi bisa menghasilkan komunikasi yang tidak menghasilkan konflik di kemudian harinya. Ini yang paling penting. Nah, kemudian yang ketiga, komunikasi antara suatu subculture dengan culture yang dominan. Kita tidak bisa pungkiri gitu ya, kalau misalnya di Indonesia sendiri, subculture-subculture itu kan sangat banyak ya, kalau nggak salah ada berapa ya, 114 suku suku ya yang ada di Indonesia, kalau misalnya Ibu salah nanti koreksi, kalau nggak salah ada 114, suku yang ada di Indonesia, dan yang menjadi main sukunya atau suku yang paling dominan adalah suku Jawa gitu ya. Makanya kenapa kalau misalnya kita bisa cek semua presiden kita itu berasal dari tanah Jawa gitu ya. Kayak B.J. Habibie bukan dari tanah Jawa ya. Maksudnya yang benar-benar Jawa, bukan budayanya tuh bukan budaya Jawa tuh kalau nggak salah cuman B.J. Habibie. Kalau misalnya ibu salah tolong dikoreksi. Nah, itu. Nah, kemudian gimana nih caranya meskipun dia memiliki budaya yang dominan, tapi tetap bisa terhubung satu sama lain dengan budaya yang lainnya gitu ya. Maksudnya budaya lainnya adalah budaya yang tidak dominan gitu. Nah, ini menjadi tentu satu PR tersendiri gitu ya bagi kita untuk bisa terhubung satu sama lain tanpa risau atau tanpa menjadikan budaya satu hal yang besar dalam komunikasi. Karena maksudnya satu hal yang besar itu menjadi satu hal yang pada akhirnya berdampak negatif ketika berkomunikasi gitu. Harusnya budaya ini menjadi salah satu eh, jadi salah satu pengerat satu sama lain gitu ya, tapi malah jadi satu alat pertikaian antara satu suku dengan suku yang lain. Nah, ini yang perlu dihindari. Next, di sini dikatakan Guo Mengchen dan William J. Sartono mengatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah proses negosiasi atau pertukaran sistem simbolik yang membimbing perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok. Nah, fungsinya sebagai kelompok itu seperti apa sih? Nah, fungsinya sebagai kelompok itu kan tentu kita berada di dalam masyarakat, yang mana di masyarakat itu ada hal-hal yang kita lakukan secara bersama. Apa aja tuh yang dilakukan secara bersama? Bekerja di kantor. Nggak mungkin dong di kantor satu suku semua, pasti beda-beda suku. Sepakat ya? Nah, kemudian selain di kantor bermasyarakat, di bermasyarakat juga pasti kan kita ketemu dengan orang-orang yang berbeda-beda gitu ya. Beda agama, beda latar belakang pendidikan, latar belakang budaya gitu ya, latar belakang kebiasaan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih caranya ketika perbedaan-perbedaan ini menjadi satu hal yang positif bagi orang-orang yang berkomunikasi di dalamnya dalam sebuah kelompok sehingga tujuan kelompoknya bisa tercapai. Bisa kebayang kalau misalnya dalam sebuah kelompok masih sibuk dengan perbedaan-perbedaan yang ada di kelompoknya gitu. Entah itu karena mungkin dia beda ras, beda agama ya.
tujuan kelompok tidak akan tercapai. Kenapa tidak akan tercapai? Ya karena kelompoknya masih sibuk gitu ya dengan perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Beda agama lah, beda ras lah, ataupun beda hal-hal yang sebetulnya itu bisa dikomunikasikan tapi menjadi satu hal yang besar gitu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi PR bersama bagaimana agar perbedaan-perbedaan ini tidak menjadi agar perbedaan-perbedaan ini itu tidak menjadi masalah di kemudian harinya. Seperti itu. Next, selanjutnya komunikasi antar budaya itu dilakukan dengan beberapa hal gitu ya. Adanya negosiasi, kemudian ada pertukaran sistem. Nah, negosiasi ini tuh seperti apa ya? Eh, Banyak hal ya, negosiasi ini tuh bukan hanya berbicara tentang jual beli saja gitu. Negosiasi ini bisa berupa misalnya negosiasi tentang apa ya? Oh, maaf ya, saya misalnya nih kayak di wilayah timur ya, kan suka makan ulat sagu. Nah, orang yang berada kayak daerah ibu kota kayak mungkin, daerah-daerah Jawa, kan kita nggak biasa gitu ya makan sagu. Pasti kan kalau misalnya ditawarin, "Ini ada ulat sagu, mau dimakan nggak?" Pasti kan kita akan nolak gitu. Kenapa nolak? Ya bukan karena, kita nggak mau, tapi ya bisa jadi karena, satu, kita tidak pernah makan ulat sagu itu sehingga mungkin akan sangat terasa asing di lidah kita ketika makan si ulat sagu itu gitu ya. Makanya kita menolak gitu. Dan itu harus dinegosiasikan. Satu, bagaimana cara kita berkomunikasi kepada orang yang menawarkan kita ulat sagu ini supaya tidak tersinggung dengan apa yang menjadi concern kita kenapa kita tidak mau makan si ulat sagu ini. Yang kedua, ada pertukaran sistem simbolik yang tergantung persetujuan. Jadi pertukaran simbolik ini tuh biasanya orang yang memberikan simbol, orang yang memberikan simbol dan yang menerima simbol itu harus memiliki pemahaman yang sama. Contoh nih, kalau misalnya budaya di kita kan biasanya salaman gitu ya, salaman terus suntangan. Tapi kan kalau misalnya kita ketemu dengan budaya-budaya yang di luar negeri atau misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang tidak biasa cium tangan kan pasti sangat aneh gitu. Kenapa harus melakukan suntangan gitu? Sedangkan kalau di Indonesia sendiri itu merupakan salah satu bagian dari budaya gitu. Nah, jadi simbolnya harus disepakati gitu. Dan harus dilihat juga nih dengan siapa kita berkomunikasi. Nah, next yang ketiga adalah sebagai pembimbing perilaku budaya yang tidak terprogram. Nah, biasanya ini dilihat dulu kalau misalnya budaya ini apakah nanti di kemudian hari akan mempengaruhi ini enggak ya apa perilaku kita enggak ya ke depannya atau enggak. Nah, biasanya budaya ini juga bisa mempengaruhi perilaku seseorang gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya budayanya adalah kalau dulu kayak kayak contoh ibu gitu, kalau dulu kalau misalnya di Indonesia kita bisa makan pakai tangan gitu, tapi kan kalau di luar negeri kita makan pakai tangan tuh dipertanyakan, dibilangnya jorok atau misalnya kan udah ada sendok dan garpu, kenapa pakai tangan? Sedangkan nih di Indonesia sendiri atau di Asia Tenggara, makan pakai tangan itu adalah kayak punya kenikmatan tersendiri ya, kalau misalnya kalian tahu itu adalah sebenarnya satu budaya makan pakai tangan, tapi kita harus lihat dulu nih, bagaimana caranya. Nah, lambat laun ketika itu sudah terbiasa kan kita jadi, apa, bukan segan ya, jadi, merasa aneh lagi gitu ketika makan pakai tangan. Nah, ini yang harus dilihat itu. Tapi begitupun juga dengan, orang yang biasanya orang Sunda, terus tiba-tiba tinggal di, Jogja gitu. Di mana kalau Jogja kan makanannya manis semua, tiba-tiba pas balik lagi ke Bandung kita jadi nggak suka makanan pedas karena sudah terbiasa lidahnya dengan makanan apa manis dari Jawa kayak gitu. Nah, selanjutnya ada menunjukkan sebuah fungsi kelompok sehingga kita dapat membedakan diri dari kelompok lainnya. Nah, gimana nih menunjukkan fungsi sebuah kelompok dalam membedakan kelompok lainnya dia? Biasanya nih beda-beda gitu ya. Ada dengan cara apa ya? Biasanya tuh eee kita tahu nih yang membedakan dengan orang lain, sorry ya kalau misal Ibu agak lupa nih, contohlah ada di satu wilayah Ibu, lupa di mana ini ada tradisi atau fungsi budaya yang mana fungsi budayanya itu adalah anak-anaknya tuh rambutnya gimbal.
Jadi, kalau misalnya si anak rambut gimbal ini supaya rambutnya lurus lagi di usia tertentu, dia harus dipotong rambutnya dan si anak ini akan meminta sesuatu dan permintaan si anak ini harus dikabulkan dan juga ada ritual-ritual yang dilakukan. Nah, sebetulnya ini supaya kita bisa mengidentifikasi nih, oh ini suku ini tuh seperti ini, oh budayanya tuh seperti ini. Jadi kita tahu budaya apa saja dan bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Next, selanjutnya di sini ada bagaimana mengembangkan keterampilan komunikasi antar budaya yang diperlukan. Nah, untuk bisa, apa ya, mengembangkan keterampilan komunikasi antar budayanya, yang pertama, yang paling penting adalah harus jaga etika dan etiket budaya. Karena, setiap budaya itu kan beda-beda, caranya beda-beda, cara menghadapinya, kemudian aturannya, dan lain sebagainya. Gimana caranya supaya kita bisa memahami budaya-budaya tersebut dengan etika yang ada. Selain itu juga gunakan bahasa yang sederhana. Kita bahasanya beda-beda di Indonesia, tapi perlu diingat bahwa ada satu budaya yang ada satu yang bisa menjadi pemersatu. Apa yang bisa jadi pemersatu yaitu bahasa gitu. Gimana nih satu sama lain bahasanya itu bisa terhubung gitu. Maksudnya terhubung itu lebih kepada ya nyambung gitu ya kalau ngobrol, makanya menggunakan bahasa Indonesia. Jangan menggunakan bahasa Indonesia yang mungkin terlalu rumit bahasanya untuk, dipahami oleh orang-orang yang ada di daerah, seperti itu. Menjadi pendengar yang baik, jadi ketika kita misalnya lagi ngobrol dengan orang yang beda budaya gitu ya, beda suku, kita nggak paham, kita malah mengabaikan gitu, apa yang disampaikan oleh si, orang yang berbicara karena kita nggak paham, tapi yang paling penting adalah kita dengarkan dulu, baik-baik apa yang ingin disampaikan, kemudian selain itu juga, selain, apa, selain apa yang ingin disampaikan juga selain didengarkan gitu ya, apa yang ingin disampaikan, juga harus dipahami gitu. Apa saja, kalimat-kalimat atau kata-kata yang mungkin, tidak kita pahami, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah, bersikap lebih terbuka. Nah, maksudnya bersikap lebih terbuka ini kan kita beda budaya gitu ya. Kalau beda budaya ya mau nggak mau kita harus bisa, terbuka dengan perbedaan-perbedaan itu gitu ya. Nah perbedaan-perbedaan ini kan, beda-beda gitu ya. Ada yang dia beda, maksudnya tuh kayak dia beda Eee, kayak beda cara ngomong gitu ya, atau misalnya dia beda dari cara berperilaku, cara berpakaian. Nah, lebih terbuka bahwa mungkin, mohon maaf ya, di wilayah timur ada beberapa suku yang memang para perempuannya itu tidak menggunakan atasan gitu ya. Nah, itu kan budaya yang harus kita hargai. Nah, ini, Ibu pernah baca beberapa komen yang cukup sangat, menyakitkan gitu ketika mengatakan, "Wah, ini nggak pakai baju," dan lain sebagainya. Padahal itu budayanya gitu. Mari kita hargai, mari kita bisa, bersikap terbuka. Kenapa? Ya, Indonesia itu jadi indah karena adanya perbedaan tersebut, seperti itu. Nah, bagaimana nih cara supaya kita dapat mengenal perbedaan budaya yang ada? Untuk mengenal perbedaan budaya yang ada adalah tentu, dengan nilai-nilai sosial yang ada. Nah, nilai-nilai sosial ini tuh seperti apa? Nilai-nilai sosial ini tuh beda-beda gitu ya. Nilai-nilai sosial ini bisa, berupa, eee, apa ya, aturan-aturan, adat, budaya yang, memang, menjadi satu kebudayaan gitu. Contohnya misalnya kayak di Bali gitu ya, kalau di suku Bali itu ada budaya di mana potong gigi gitu. Nah, potong gigi ini kan, dilakukan, supaya, hal-hal jahat, itu, bisa menjauh gitu ya. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya bisa dipelajari di budaya Bali gitu ya. Kemudian ada peran dan status. Nah, lihat dulu nih, peran dan status dari, budaya yang ada gitu. Jadi kalau misalnya, peran dan status, budaya itu kan beda-beda. Jadi peran dan status budaya ini memang harus dilihat, biasanya ada yang berdasarkan kasta, satu, ada juga yang berdasarkan misalnya, apakah dia
pemuka adat gitu ya, apakah dia masyarakat adatnya. Nah, ini juga harus diketahui. Dan juga bagaimana cara melakukan pengambilan keputusan. Dalam setiap budaya punya caranya sendiri dalam mengambil keputusan. Contoh kayak misalnya di beberapa wilayah di Indonesia untuk hari sunatan, hari nikah gitu ya, itu kan pasti suka dicari tanggal baik gitu. Nah, itu pengambilan keputusan ditentukan siapa gitu ya. Kemudian juga konsep waktu. Nah, konsep waktu ini juga beda-beda. Ada beberapa hal dalam konsep waktu, misalnya di beberapa wilayah percaya bahwa tidak boleh keluar maghrib gitu ya, karena kalau misalnya keluar maghrib-maghrib nanti bisa apa ya, pamali gitu ya. Atau misalnya selain itu juga ada kondisi misalnya konsep waktunya kayak apa ya, kalau di Jawa tuh ada, eee, pahing, kliwon gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu adalah merupakan salah satu konsep waktu. Nah, si konsep waktu ini nggak semua budaya, paham dan sama gitu. Jadi memang mau tidak mau harus, dipahami gitu konsep waktunya seperti apa, seperti itu. Oke, next, selain itu, konsep jarak komunikasi. Nah, konsep jarak komunikasi ini juga menjadi satu hal yang apa ya, menjadi satu hal yang, perlu diketahui bahwa ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, pasti di situ terdapat, konsep jarak komunikasi. Entah misalnya beda zona waktu ya, selain beda zona waktu juga bisa jadi juga karena pengaruh, apa ya, daerah, wilayah gitu kan. Misalnya orang, Jawa yang ada di ibu kota akan berbeda gitu cara menanggapi atau merespon dengan orang Jawa yang ada di, wilayah Jawanya gitu. Jadi ini yang, perlu menjadi pertimbangan juga. Satu, ada konteks budaya. Nah, konteks budaya ini juga beda-beda gitu ya. Konteks budaya itu seperti apa? Konteks budaya mulai dari kayak, pakaian, kemudian juga apa ya, eee pakaian, makanan, minuman apa sorry makanan, minuman, apa, tari-tarian, alat musik gitu ya, kesenian. Kemudian juga selain itu ada apalagi tuh, biasanya ada, sistem pernikahan gitu ya. Nah ini juga harus, apa ya, harus diketahui konteks budayanya itu dalam bidang apa. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan bahasa tubuh gitu ya. Nah, bahasa tubuh ini adalah, bahasa tubuh tiap orang tuh beda-beda gitu ya. Nah, bahasa tubuh ini bisa dipahami contohnya seperti apa ya, kalau misalnya membungkukkan badan gitu ya, di mayoritas di tanah Jawa ketika kita, lewat gitu ya, itu pasti kita akan membungkukkan badan. Kenapa? Bentuk, rasa hormat kita kepada orang lain. Tapi di wilayah lain mungkin ya nggak, kalau misalnya ketemu atau mau lewat, lewat aja gitu, nggak harus membungkukkan badan. Nah, ini beda-beda gitu cara penerapannya, seperti itu. Oke, next. Kemudian, menurut Murphy dan Hildebrand, dalam dunia praktis terdapat 3 tingkatan budaya. Ada yang disebut dengan tingkatan formal, informal, sama teknis. Nah, yang disebut formal itu biasanya tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun atau secara yang bersifat formal dan resmi. Contohnya adalah khitanan. Kalau di wilayah Sumedang ya kalau nggak salah atau Subang, itu masih ada kalau hitanan itu harus pakai sisingaan. Nah, kalau di Bandung kan ya biasa aja gitu, hitanan-hitanan aja, undang teman-teman dan lain sebagainya. Ada yang pakai sisingan. Ada yang kalau misalnya konsep pernikahannya itu kalau di tanah Jawa itu biasanya tarik-tarikan ayam gitu ya. Jadi, pasangan suami istri ini tarik-tarikan ayam, kalau misalnya dapat potongan ayam lebih besar, maka dianggap rezekinya akan jauh lebih besar gitu selama pernikahan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang formal. Kemudian ada yang informal. Nah, sesuatu hal yang informal ini adalah, apa ya, eee, suatu, budaya yang memang dilihat, didengar, dipakai, dan diketahui, tanpa sebenarnya itu kita nggak tahu itu tuh apa gitu, ngikutin aja. Contoh misalnya, eee kenapa kita nggak boleh duduk depan pintu? Kalau misalnya kita tahu kan
itu yang kita pahami mungkin tuh ngalangin jalan, tapi sebetulnya itu ada alasan-alasan atau budaya-budaya tertentu yang menganggap bahwa tidak boleh duduk di depan pintu. Alasannya biasanya nanti kita akan tanyakan ke orang tua dan kadang orang tua juga, "Aduh, ibu nggak tahu harus tanya lagi ke kakek atau nenek," misalnya seperti itu. Atau misalnya kebudayaan lainnya, contohnya adalah, budaya kalau misalnya, datang ke satu wilayah harus kayak bilang, permisi ya, karena mungkin ada yang beranggapan itu tempatnya angker atau dan lain sebagainya. Itu adalah, informal itu. Ada juga yang pada tingkatan teknis. Pada tingkatan teknis ini biasanya ada bukti-bukti atau aturan, yang merupakan hal terpenting dalam penjelasannya. Karena kenapa? Ini dikasih tahu nih apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam tingkatan teknis ini. Dan itu biasanya tingkatan teknis ini, bisa sangat realistis, logis gitu ya, bisa sangat logis atau juga bisa terdapat unsur, mistis atau unsur mitos di dalamnya. Nah, tapi ya mau tidak mau kita tetap harus menghargai poin-poin itu gitu ya. Mana nih yang mau kita lihat apakah secara formal, informal, ataupun secara teknis, seperti itu. Sip, materinya sudah selesai. Seperti biasa kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan di kelas ya. Terima kasih.